lagi dengan saya Ismi, salah satu therapeutic educator di Homeschool TML. Nah, kalau sebelumnya kita sudah pernah bahas tentang komunikasi nih. Hari ini kira-kira kita mau bahas apa ya? Nah, dari sekian banyak pertanyaan yang masuk ke Aussie tentunya, itu adalah kebanyakan tentang tips untuk menangani anak-anak yang suka tantrum nih. Gimana sih caranya menghadapi anak yang tantrum? Sebelum kita tahu lebih jauh cara mengatasi anak yang sedang tantrum, kayaknya kita bisa harus bedakan dulu nih antara tantrum dan juga meltdown. Jadi kalau meltdown itu adalah luapan emosi nih. Biasanya itu anak-anak nangis sambil berteriak seperti itu. Nah, kalau meltdown ini lebih pada karena sensori. Misal dia berada di ruang yang terlalu panas nih untuk dia. Menurut dia itu terlalu panas, akhirnya dia nangis, teriak, dan lain sebagainya. Itu kan berarti kan sensori. Nah, jadi kalau ya sudah berhubungan dengan sensorinya, itu dia masuknya meltdown. Sementara kalau tantrum, itu biasanya tuh luapan emosi ketika mereka dilarang untuk melakukan sesuatu yang disukani. Misal, dia pengen banget nih main atau gigit-gigit mainan, dan mainannya tuh kita langsung ambil, dan dia langsung marah. Entah yang pukul-pukul, teriak, nyakar. Nah, itu termasuk dalam tantrum. Jadi gitu udah bisa ya bedain antara tantrum dan juga meltdown. Kemudian sebelum kita lanjut untuk tips-tipsnya, kita bisa perhatikan juga nih untuk di awal sebelum tantrum itu muncul, apa nih penyebabnya. Itu bisa nanti mungkin akan kita hindari atau kita pelajari nih untuk kedepannya bagaimana nih. Oh, ternyata ini nih salah satu pemicu tantrumnya. Bisa kita hindari atau bisa kita berikan penjelasan kalau yang sudah bisa diajak komunikasi tentu saja. Oke, kita langsung ke tips-tipsnya aja nih. Tipsnya apa ya? Yang pertama, tentu jangan panik dulu. Baik orang tua, terapis, orang sekitar, kalau anaknya tantrum jangan langsung panik. Karena anak-anak dengan kebutuhan yang seperti ini mereka biasanya akan membaca pola. Nah, kalau kita sudah panik, itu biasanya kayak Oke, kamu mau apa? Oke, diturutin. Nah, ini akhirnya bikin anak jadi tidak belajar. Yang akhirnya dia justru belajarnya bahwa kalau aku tantrum, aku bisa loh dapat apa aja yang aku mau. Nah, seperti itu. Jadi tips pertama jangan panik dulu. Kemudian untuk yang tips kedua, biarkan dia merilis emosinya dulu. Tapi kita perhatikan cara tantrumnya seperti apa. Apakah dia menyakiti dirinya sendiri atau menyakiti orang di sekitarnya. Tapi kalau dia hanya menangis, berteriak, oke, kita biarkan dia rilis emosinya dulu. Tapi kalau dia menyakiti diri sendiri ataupun menyakiti orang lain, bisa kita tahan dulu tangannya. Atau anggota yang sekiranya itu akan menyakiti dia, itu kita tahan dulu, kita pegangin dulu nih tangannya. Sambil kita berikan pemahaman marah tidak pukul, atau bisa kita alihkan marah tepuk tangan, supaya dia tidak menyakiti diri dia sendiri kan. Tuh, jadi biarkan dia merilis emosinya dulu sambil dia dipahamkan ini sedang marah gitu. Sambil karena nantinya dengan harapan kita memberi waktu dia merilis emosinya itu supaya dia bisa mencari nih cara meregulasi diri dia gimana nih kalau lagi marah, cara merilisnya itu seperti apa. Kemudian setelah yang kedua ini, setelah dia sudah mulai tenang, sudah lebih tenang lagi, baru kita berikan afirmasi. Nah, yang ketiga kita berikan afirmasi. Afirmasinya apa sih? Nah, kan dia marah nih. Marah karena apa? Marah misal karena mainannya dia gigit terus akhirnya kita ambil. Ya udah, kita berikan afirmasi. Mainan tidak untuk digigit. Marah tidak pukul. Jadi setelah kita memberi waktu dia untuk merilis emosinya, baru kita kasih afirmasi yang baik. Biasanya kalau di sini siswa kami itu kita kasih afirmasi, minta dia untuk menyebutkannya 10 kali. Misal, tidak makan daki kotor 1, tidak makan daki kotor 2, sampai 10. Biasanya dari 10 ini ketahuan nih. Dari awal mungkin karena emosinya masih naik, itu kan dia tidak makan daki kotor, mungkin nadanya masih tinggi. Nanti biasanya kalau sudah yang masuk ke 10 ini biasanya mulai lebih tenang seperti itu. Nah, dari situ kita bisa melihat dia sudah mulai lebih tenang nih. Setelah kita pemberian afirmasi apa nih? Kita beri waktu dia dulu. Kita beri dia waktu untuk mengenali. Setelah dia misalnya kalau yang dia pukul-pukul, dia biasanya akan mulai merasakan yang kalau dia pukul kepala mulai kerasa sakit. Nah, itu biar dia merasakan itu dulu. Jadi kita beri waktu dulu sampai sekiranya sudah
biasanya kan dari gestur sudah terlihat kalau dia sudah lebih tenang, ya sudah kayak biasanya gitu kan, sudah terlihat seperti biasanya. Untuk mengecek apakah dia sudah benar-benar kembali seperti semula emosinya, itu bisa misal kita perintahkan dia, oke, ayo ambil ini. Misal dia sudah berjalan dengan baik, tidak marah-marah, tidak hentak-hentak, berarti dia sudah mampu merilis emosinya. Seperti itu tips untuk mengatasi anak yang sedang tantrum. Oke, mau lihat contoh? Kayaknya kita ada contohnya nih. Yuk, lihat. Yung kaki, tidak pukul, kurang, tenangan, tidak pukul song, tidak pukul lantai, tidak pukul kepala, tidak pukul main, tidak pukul ke itu, tidak makan daging kotor. Easy. Jadi gimana nih, udah bisa kan bedain antara tantrum dan juga meltdown? Nah, kalau untuk yang tantrum seperti tadi tuh, kalau sudah bisa membedakan, oh ternyata ini tantrum. Nah, bisa tuh gunakan tips-tips yang tadi. Tapi kalau meltdown itu biasanya ya cukup biarkan dulu dia menerima stimulus itu, atau pindahkan ke tempat yang lebih tenang untuk dia tentunya. Nah, kayaknya udah dulu nih untuk video kali ini. Kira-kira besok mau bahas apa lagi nih untuk dapat tips-tips dari kita? Kita tunggu video selanjutnya ya. Bye bye.